Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar Sobat EB semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali, saya Rudap, dan hari ini kita bertemu di teras EB untuk berbincang seputar dunia pariwisata di Provinsi Banten. Dan kali ini kita mengambil tema strategi pembangunan kepariwisataan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, di mana yang pertama ada Bapak Ade Hidayat, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Jainal Mutakin, Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Banten. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Bapak Sudirman dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Banten. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Sebagaimana kita ketahui bersama, dampak pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa dan melumpuhkan seluruh sektor, terutama sektor industri pariwisata. Dan langsung saya akan bertanya ke Bapak Sudirman terlebih dahulu dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Pak Dirman, sejauh mana HPI merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kaitannya dengan COVID sudah hampir 2 tahun berjalan. Betul. 2020 awal, Iya. memang kami sudah banyak artinya bukan dirugikan, artinya banyak job kami, Iya, banyak tur-tur kami sudah dibatalkan di bulan Februari. Betul. Ya. Terutama kami langganan dari Travel Jakarta melalui ASITA, Jakarta Association Travel, dan ASITA Banten, karena kerjasama, karena mempekerjakan kami itu adalah travel agent. Iya. Nah, itu travel agent udah tidak bisa. Karena pandemi. Masa pandemi tidak bisa. Pandemi. Artinya kalau travel agent kan jumlahnya juga banyak. Iya. Hampir mass tourism. Ya, untuk wisata ke Banten. Nah, dari situlah bulan Maret 2020 sampai sekarang tidak tutup total, tidak gading, tapi masih ada 1-2. Iya, karena iya. masih orang trauma. Iya. Ya, buktinya saya masih 1 bulan yang lalu bawa tamu dari MUI Palembang ke Banten Lama, itu pun saya laporan ke Dinas Pariwisata. Ya. Bagaimana protokol kesehatannya. Ya. Laporan juga ke Kabupaten, Kota Serang, Ya. ke Dinas Pariwisata. Artinya kami juga perlu dilindungi. Betul, Karena khusus di Pemandu itu tidak dilindungi. Tidak ada CHSE, yang ada itu orang-orang hotel. Ya, kami itu perlu dilindungi. Ada CHSE pemandu wisata. Bahkan sampai pusat pun kami tidak diberikan slot itu. Yang ada adalah orang-orang hotel. Ya, Itu semuanya, karena mungkin kontak langsung, kami pun kontak langsung. Nah, selama itulah ada 1-2 bulan, minggu kemarin juga ada tamu 1-2 paling ke Krakatau sama Ujung Kulon. Itu pun jumlahnya sedikit. Artinya secara keseluruhan kami merasa bukan dirugikan, artinya tidak ada aktivitas kegiatan di industri pariwisata yang berupa pemanduan, tapi ada kiat-kiat khusus seperti kami mengadakan virtual tour dengan asosiasi travel. Kemudian dari Kemenpar kita diminta untuk virtual tour jual Banten melalui virtual. Itu upaya-upaya kami. Kemudian ada juga beberapa teman beralih ke YouTuber, Pak. Karena sudah tidak ada tamu lagi. Yang lainnya juga daerah wilayah Sawarna masih bertahan, tapi tamu tidak ada. Mungkin larinya ke pertanian, nelayan. Gitu. Jadi selama pandemi ini kami memang sangat merasakan. Merasakan benar. Bantuan pun 2020 itu ada dari kementerian berupa kotak. Tapi ada juga yang sudah, kan waktu itu kita didata HPI se-Indonesia melalui DPP. Pusat kami di Jakarta, masuk data-data itu, larinya ke kabupaten kota. Mereka dapat juga, ada yang 500, alhamdulillah. Ya, karena itu minimal untuk mengurangi rasa waktu dia tidak guiding gitu. Udah ada bantuan pemerintah, udah ada upaya walaupun belum maksimal, karena melaluinya bukan langsung kami, melalui kabupaten kota masing-masing di dinsosnya. Tapi data itu 2020 kami sudah masukin semua. Banten tuh hampir 150 data di kami yang kami ketik lewat DPP, dan DPP langsung kementerian. Hanya kementerian tidak langsung ke orang pribadi, tapi melalui dinas terkait, khususnya dinsos di kabupaten kota masing-masing. Jadi ada upaya dari pemerintah. Baik. Sejauh ini bagaimana HPI sendiri bisa survive di tengah pandemi ini
Selain ada virtual tadi, apa yang dilakukan HPI supaya tetap survive di masa pandemi ini? Alhamdulillah ada terobosan kemarin dengan Dispar Banten mengadakan uji kompetensi pemandu wisata. Selama ini ada seminggu yang lalu di fasilitas dinas Dispar Banten dan dihadiri oleh Ketua Komisi 3 Pak Kembong. Alhamdulillah itu upaya kami bekerjasama dengan Dispar. Dan upaya-upaya lainnya tentunya adalah mereka harus ada padat karya, Pak. Mestinya ke sana ada arahan karena menunggu tamu juga belum ada kepastian. Jadi ada upaya dari pemerintah melalui dinas terkait ada padat karya, apakah bentuk pelatihan, apa saja, tapi untuk mengisi ketika kita tidak guiding di masa pandemi. Di masa pandemi, padat karya sangat diperlukan sekali. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Dan selanjutnya saya juga ingin mendengar dari Komisi 3, terutama Pak Ade Hidayat yang konsen di bidang pariwisata. Pak Ade, sebetulnya sejauh ini bagaimana peran DPRD, terutama Komisi 3, dalam menyerap aspirasi masyarakat pariwisata di masa pandemi COVID-19 ini? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi masalah kita semua. Betul. Masyarakat dunia dibuat sulit dengan COVID-19 dan semua kegiatan menjadi terbatas. Tentu ini berdampak pada semua sektor kehidupan kita. Ya. Semangat yang ada di DPRD Banten, khususnya Komisi 3 yang menjadi mitra Dinas Pariwisata. Ya. Di awal pandemi kita fokus bagaimana dorongan kebijakan yang ada di Pemprov Banten terus kita dukung sehingga pariwisata ini menjadi bagian alternatif untuk kembali menggerakkan ekonomi kita ya setelah dilanda pandemi COVID-19. Nah, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Dirman tadi semuanya tentu berdasarkan data dan angka turun drastis begitu pengunjung dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini dampak dari itu semua. Namun kita tidak boleh pesimis dan harus terus melakukan upaya-upaya guna menjadikan alternatif di sektor pariwisata ini. Apa yang kita dorong misalnya dengan memberikan supporting anggaran untuk cepat mengembalikan potensi pariwisata Provinsi Banten terlebih setelah terdampak COVID-19 ya. Salah satu diantaranya dorongan beberapa kegiatan dan program baik itu yang menyangkut aksesibilitas, amenitasnya ya kan, begitu promosi dan lain sebagainya. Nah, kita coba dorong. Nah, karena saya yakin sektor pariwisata ini menjadi satu entitas pembeda di sektor lain khususnya di Provinsi Banten ini menjadi kekuatan penggerak ekonomi kita. Dan ini bisa menjadi pilihan lain juga ketika angka pengangguran kita tinggi. Nah, sektor ini juga bisa jadi andalan. Ada misalnya penggerak pariwisata yang dikelola oleh masyarakat kemudian ada destinasi-destinasi baru misalnya orang kan sekarang nggak ingin terlalu banyak dengan pariwisata itu. Ingin enak moto, ingin enak selfie gitu. Nah, ini yang terus kita coba kembangkan agar tadi sektor ini mampu menjadi pilihan ketika ekonomi kita lesu di tengah pandemi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi kita selesai dan kita sudah siap nih. Siap untuk running kan gitu, itu kira-kira. Mengenai padat karya tadi yang disampaikan oleh Pak Dirman, bagaimana Dewan menyikapi ini? Ya, terkait padat karya pelatihan, lalu di sana ada ekraf ekonomi kreatif tentu kita maksimalkan dukungan kita untuk pariwisata terlebih anggarannya untuk 2021 ini itu kita perjuangkan untuk mendapatkan
perhatian lebih begitu, karena setelah kita kaji ya dari tahun ke tahun Dinas Pariwisata ini menjadi anak tiri ya, menjadi sektor yang tidak menjadi sektor yang dalam tidak tanda kutip dilihat, ya ya kan gitu. Ya, siap. Padahal tadi saya katakan Betul. ini bisa menjadi alternatif penggerak ekonomi. Jadi masyarakat tuh jangan cuma cari kerja di industri, Betul. jangan cuma cari kerja di pabrik, tapi sektor pariwisata ini menjanjikan gitu loh. Nah kita melihat itu, ya kan? Kita melihat itu sehingga kita mendorong anggaran ya, kebijakan anggaran dari DPRD provinsi juga pada tahun 2021 itu awalnya sangat besar sekali tambahannya, karena ada pergeseran ya kan. Betul. Ya sudahlah, akhirnya harus ikhlas semua nih ya kan. Kan tidak hanya pariwisata yang akhirnya dipotong gitu. Nah, seluruh aspek ya Pak, seluruh dinas-dinas Pemprov juga ya kena potong semua gitu. Nah tentu saja kembali ke padat karya ini tinggal bagaimana Dinas Pariwisata memformulasikan itu ya kan, dari anggaran yang ada berapa persen untuk terus meningkatkan pelatihan. Karena satu contoh misalnya gini, kalau kita berkunjung ke Bali misalnya ya, pelaku wisata di sana itu ramah ya kan, kemudian bikin betah ya. Nah sama kita juga harus bisa seperti itu ya kan. Orang datang ke Banten ya kan, dibikin nyaman, dibikin betah, sehingga dia akan rindu kembali terus lagi untuk kembali ke Banten. Ya kan. Contoh nih, misalnya saya beli kelapa muda di Banten karena SDM yang tidak menyeluruh, akhirnya gara-gara kelapa muda orang jadi kapok lagi datang ke sini. Iya kan? Betul. Harga kelapa muda misalnya 50.000 gitu kan. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama agar semua pelaku wisata ini ya itu sejalan lah gitu ya, memiliki kualitas, memiliki niat untuk membangun bersama, tidak hanya mencari keuntungan sesaat. Nah, itu hanya bisa dibangun oleh kita meningkatkan sumber daya manusia. Melalui Pokdaris Pak ya, kelompok sadar wisata. Begitu. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya dari sisi pemerintah nih. Kebetulan hadir dari bidang sumber daya perekonomian sumber daya alam Bapeda Provinsi Banten. Pak, di tahun ini kan masih ada ya refocusing anggaran, dan sejauh ini adakah perubahan program yang berkaitan dengan pembangunan industri pariwisata di Banten? Silakan Pak Jenal. Baik, terima kasih waktunya. Jadi kalau kita bicara pariwisata ini menarik. Tahun kemarin kita terpukul, tapi memang hikmahnya itu kita healing ya, memperbaiki diri sendiri. Betul. Ya, mengobati alam yang tadinya kebanyakan pariwisata, kemudian ya saatnya pantai itu menjadi bersih dan lain sebagainya. Hikmahnya itu barangkali. Walaupun dari sisi perekonomian ini pukulannya telak. Pertumbuhan ekonomi Banten dalam sejarah Banten berdiri baru sekarang kita negatif ya, minus 3,38%. Salah satunya kan dari karena angka kunjungan wisata, angka pesawat orang-orang berkunjung ke Banten itu dilihat salah satunya indikatornya dari keramaian yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Ini sehingga dampaknya ke Banten menjadi negatif. Dan kemudian mengenai industri pariwisata, sebenarnya pemaknaan pariwisata tidak ansih semata-mata kita lihat dari berapa sih anggaran yang ada di Dinas Pariwisata. Kita kan berbicara holistik, sebenarnya kan holistik integratif, anggaran yang dididik ada kaitannya dengan pariwisata, terkait dengan SDM pariwisata. Kemudian yang ada di infrastruktur, pembangunan jalan menuju mantap dan sebagainya, itu kan salah satu kontribusi untuk pengembangan pariwisata. Kalau bicara statistik sebenarnya menarik tadi juga yang disampaikan oleh Pak anggota dewan gitu ya. Jadi sebenarnya kan yang terjadi di Banten, kita itu kan punten, masyarakat itu kan agraris ya. Agraris itu kan kalau mengolah tanah apa perlu senyum nggak kita sambil macul? Nggak kan ya. Tapi ketika berhadapan dengan orang, maka kita kan harus banyak senyum. Bali itu menjadi seperti itu, prosesnya 100 tahun. Maka ikhtiarnya itu tidak cukup hanya pelaku-pelaku, tapi semua pihak, multi stakeholder kita sama-sama bergerak. Terkait dengan pengembangan industri pariwisata, berdasarkan strateginya, sebenarnya kalau kita bicara transformasi ekonomi Banten, sekarang kan pendapatan per kapita orang Banten itu 50 juta. 2045 ditargetkan 150 juta per kapita.
kuncinya adalah salah satunya pariwisata. Pariwisata. Ditargetkan oleh pusat itu. Kalau kita mau transformasi, pendapatannya sama dengan Pak anggota Dewan semuanya gitu ya. Itu kan salah satunya itu dengan kuncinya pariwisata. Harus tumbuh di atas 12%. Karena pariwisata multiplier efeknya kemana-mana. Provinsi yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata, pengangguran terbukanya paling rendah di Indonesia. Bangka Belitung, Bali, dan Yogyakarta. Semua tingkat pengangguran terbukanya di bawah 5%. Banten angkanya 10,64%, salah satu kuncinya adalah pariwisata. Makanya sebenarnya ini momentum bagi kita menarik untuk mengembangkan industri pariwisata. Ketika alam ini sudah mulai bersahabat lagi, mudah-mudahan kita sudah siap industrinya dan sebagainya. Dan sebenarnya kan apa yang kita upayakan juga masif. Kita juga berterima kasih pada dukungan Pak Ade, juga luar biasa. Penganggaran bagi pariwisata juga sudah mulai signifikan sekarang. Harapan kita ya ke depan kita bisa memakmurkan sektor pariwisata sedemikian rupa menuju kontribusi di atas 4%. Angkanya di sekarang atas kan 4%. Ya. Di 2020? Jadi kalau kita bicara angka PDRB Banten itu sekitar 600 triliun. 91% itu bukannya di kampung saya dan Pak Ade. Pak Ade kan orang Lebak dan saya orang Pandeglang. Itu cuma 9% dari total PDRB Banten. Sisanya itu di utara. Maka kuncinya ke depan untuk memakmurkan selatan bisa setara dengan utara, ya kuncinya pariwisata sebenarnya. Baik dari aksesnya, pemasarannya, industrinya, amenitasnya, dan sebagainya. Itu kuncinya barangkali. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Perbincangan kita hari ini semakin menarik mengenai bidang strategi industri pariwisata. Namun, mohon tahan dulu sebentar, karena kita akan jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana Sobat EB, masih tetap di Teras EB.